Gigihnya si bapak dalam mencari uang untuk bertahan hidup. Ayo. Pak, saya Adit Pak dari program Metropolis Pak. Saya mau lihat bapak dari sini boleh? Boleh Pak. Pak Ujang, kita ngobrol sedikit Pak Ujang. Sambil coba ajarin sedikit gerakannya Pak Ujang. Kayak gitu masih pas aja. Oh gitu. Gini. Pak Ujang. Ngarang-ngarang. Kenapa? Yang aslinya begini-begini. Oh. Yang asli, gimana aslinya coba? Gimana? Yang kecil di Google. Dia kalau gini tangannya gini doang. Oh gini kalau doang. Kalau nambahin doang. Oh. Nah, nambahin bisa segini nambahin. Oh. Nah, yang aslinya begini doang, yang asli. Pak Ujang, saya pengen ngobrol Pak Ujang. Iya. Tapi sebelumnya kan Pak Ujang buka topengnya dulu. Buka topeng. Ya. Buka topeng. Pak Ujang, untuk kesehatan kita bersama, Pak Ujang pakai masker sama hand sanitizer sini Pak Ujang. Jangan ya. Pakai masker dia Pak Ujang. Silakan Pak Ujang, pakai masker dulu. Biar sama-sama sehat. Saya juga pakai. Nih biar. Nah Pak Ujang, sambil nyender deh, boleh sambil sini boleh nih, sini deh. Nih sini, oke. Menanya apa, Bang? Nama asli siapa Pak Ujang? Nama saya Ujang Sutisna bin Odong Sambas. Bapak saya orang Garut, ibu saya orang Depok. Tinggal di mana? Tinggal karena orang tua udah meninggal, orang dua-duanya nggak ada, saya ikut teman saya yang gemuk, Epa, sama Tekel. Di belakang sama Somplok di pos ronda saya tinggal. Di pos ronda Pak? Iya, tinggal di pos ronda. Rumah saya dijual sama kakak saya, saudara saya. Sama si Nyai, sama si Asep, rumah saya dijual. Tanpa sepengetahuan saya, duit saya pun dimakan sama kakak saya. Serius Pak? Serius, kisah nyata ini. Di Gang Cetayem, Gang Brapo namanya. Gang Brapo masuk dalam dikit, rumahnya rubuh. Alasan rubuh dijual sama dia. Pakai Pak. Alasan rumah dijual, rubuh udah jual aja. Tapi saya masih butuh tempat tinggal, tapi mereka jahat sama saya. Mereka jual rumah saya, orang tua, orang saudara jahat. Saya lebih dekat sama orang lain. Orang tua jahat, orang saudara jahat, kakak saya jahat. Kakak saya di Pasar Lio namanya Nyai. Kakak saya Nyai, saya nggak pernah datang udah 6 bulan. Saya sakit hati. Rumah saya dijual tanpa sepengetahuan saya. Dijual 30 juta tanahnya doang. Rumahnya ambruk. Di Gang Brapo, Citayam. Uangnya dikasih ke Bapak nggak? Kagak, dimakan. Jatah saya 6 juta, dimakan. Dari 30 juta, jatah Bapak 6 juta? Iya, 4 bersaudara. Yang Cikarang buat DP mobil, si Asep buat DP mobil. Saya ini kisah nyata loh. DP mobil ke dia, gara-gara dia yang Cikarang Asep Hidayat. Asep Hidayat alias Jonai.
tinggal di Cikarang, si Barasa. Dia pengen punya mobil pulang kampung biar dilihat orang kaya. Sakit hati dijual sama Asep masih Nyai. Bapak sakit hati? Sakit hati. Sedih, Pak? Ya sedih, rumah dijual. Harusnya untuk berkumpul-kumpul keluarga, untuk lebaran ngumpul-ngumpul. Ini malah dijual, saya masih butuh. Andai kata rumah masih ada, kemungkinan saya masing mungkin ada kemungkinan saya laku sama perempuan. Tapi kalau begini rumah nggak ada. Maksudnya Bapak masih pengen nikah, Pak? Iya, masih pengen nikah. Itu rumah ada harapan. Jadi kalau ada tempat tinggal, perempuan ada yang mau. Berarti Bang. Kalau rumah nggak ada, kan perempuan kadang-kadang nggak mau Bang kalau ngontrak. Sekarang Bapak tinggal di mana? Di Pos Ronda, Pos Gapan. Di Pos Gapan, belakang depan MTS. Depannya ada tempat yang rumah makan yang ditutup, sambal somplak. Belakang masuk dalam lagi ada gang belok kiri, ada Pos Gapan, Pos Ronda. Kelahiran 15 Maret tahun 80, 40 tahun, alumni Doski tahun 2000 saya. SMA Muhammadiyah 1, SMA Muhammadiyah 1 Baskara yang di situ pom bensin Memampang. Alumni SMA saya punya ijazah SMA, ijazahnya ada di kakak saya di Lio. Tapi Bapak kuliah nggak, Pak? Enggak, saya nggak kuliah. Nggak kuliah? Enggak, cuma SMA doang. Sebelumnya Bapak bekerja apa, Pak? Sebelum Makir di sambal somplak, makir aja. Di Siput, di situ depan ada Siput, di MTS ada rumah makan Siput. sambil jalan sebentar, Pak, dikit-dikit. Di Siput, makir aja saya kerjanya. Nah, saya dapat ide. Ide ini dari cewek yang saya sayangi. Namanya Sebelumnya Bapak udah pernah nikah belum? belum. Saya pun belum pernah pacaran sama perempuan. Cuman adik-adikan doang. Saya jujur, saya sering ngasih kebiasaan ngasih duit ke perempuan yang lebih muda. Yang ABG dah 15, 16, 30, 20. Pacar saya belum punya. Tapi karena sayang aja gitu ya? Karena apa? Saya dulu pernah dianggap adik-adikan di Sukabumi. Waktu MTS di sekolah Sukabumi pernah dikasih adik-adikan. Jadi saya pengen ngasih kalau lebih perempuan lebih muda. Gitu. Jadi Bapak memperlakukan sama seperti Bapak dulu. Iya, disayangin orang gitu. Disayang orang, dikasih duit sama orang sama perempuan. Saya praktekin lagi. Enggak, Pak. Saya mau tanya. Ini sambil jalan, Pak. Pak, sambil duduk nih, Pak, ngobrolnya, Pak ya. Kisah pilu keluargalah yang menghantar Ujang jalani profesi ini. Dirinya 10 tahun harus tidur di pos ronda dan ditemani dinginnya angin malam. Paginya, ia harus menghadapi terik matahari di kepala dan panasnya aspal di telapak kaki. Rumah Pak Ujang yang dijual tahun berapa? Tahun 2000. Tunggu. Masih baru 2016. Dari 2016 sampai 2020 sekarang Pak Ujang tinggalnya di mana? Di Pos Ronda, Pos Gapan. Pos Ronda. Karena dijual itu jadi Pak Ujang lutang-lantung di jalan gitu. Ya, dari awal rumah itu dikontrakin sama kakak saya buat makan dia. Sedangkan dia di Lio numpang sama bos ya. Dia numpang sama bos ya. Jadi itu dikontrakin dimakan sama kakak saya yang di Lio, Siti Romlah, Nyai. Itu dikontrakin buat makan dia. Saya nggak pernah dibagi apapun. Nah, habis itu dijual sama dia. Rumahnya rubuh katanya. Rumahnya rubuh, jual aja. Ya udah jual dah selalu dah. Dimakan sama dia duitnya semua. Tadi ganti dicicil katanya. Oke, Pak Ujang. Nih ide ngamen pakai boneka marshmallow gini dari mana, Pak Ujang? Dari Erniwati. Sekarang dia kerjanya di Miramen di UI. Di UI, idenya dari Erniwati. Kerjanya di ramen. Saya sayang sama dia banget, Bang. Saya udah berkorban. Adik-adik saya juga itu dia. Idenya dari dia. Erniwati namanya. Erniwati, orang Banten, Rangkas Bitung. Dia ngasih ide, Bang Ujang, pakai topeng Milo aja. Topeng Milo belum ada yang ngamen di lampu merah. Ya udah saya beli, nah saya buka kartunya. Udah berapa lama? Udah setahun 6 bulan. Setahun 6 bulan? Setahun saya keliling ke kafe. Saya keliling ke kafe. Jarang dapat duit di kafe, 30, 40, 50. Habis itu di lampu merah 6 bulan, lumayan. Agak meningkat dikit, cuma cepet, lumayan dah 70, 80. Enakan di lampu merah.
ganti-gantian orangnya banyak. Kalau tempat makan lama yang ganti-gantiannya gitu. Tempat makan saingan banyak, gerobak dorong, bocah kecil, pemain gitar, saingannya banyak. Berarti mending di lampu merah ya? Mendingan di lampu merah. Sehari berapa Pak Ujang kalau di Ya lampu paling merah? tinggi cepet dah. Nah Pak Ujang, dari apa ngamen jadi boneka ini dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Dari pagi jam 6 sampai setengah 11. Setengah 11 aplusan sama anak biola aplusan. Ntar masuk lagi jam 3. Kayak tadi jam 3 sampai setengah 6. Udah Bang. Kemarin kan Pak Ujang sempat viral di Instagram Depok tuh. IG Kota Depok. Iya. Pertama saya naik kereta ke rumah bibi saya di Bojong. Bibi saya guru SD, Umi Aisyah. Guru SD di Bojonggede, adik emas saya. Dipiralin sama Rahma Fauzia. Saya apal itu Rahma Fauzia. Pas naik kereta saya divideoin, turun pas naik kereta doang ya, Stasiun Depok Baru, turun di Bojong, dipiralin. Naik kereta dengan pakaian seperti ini. Putih-putih gini. Topeng putih tapi kagak ngamen. Nah, security anak kecil foto-foto bareng. Kata security komputer lain, gaya abang jarang, baru abang doang minta foto security-nya di dalam kereta, anak kecil foto bareng. Oh gitu. Akhirnya viral di Instagram Kota Bisa Depok. di lampu merah saya viral. Yang viral laki yang viralin saya kurang tahu ya. Yang ngamen di sini viral juga. Yang viralin laki saya kurang tahu namanya, lupa saya kan kurang tahu itu yang laki yang baru itu baru berapa bulan, itu sebulan atau 2 bulan itu baru itu di lampu merah. Pak Ujang pernah kepikiran gak sih buat kerjaan lain gitu Pak Ujang, ngelamar kerja atau gimana? Nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa, kadang-kadang habis ngamen makin lagi disiput kadang-kadang. Saya sukanya nggak terikat ya, maaf ya, saya nggak suka diomelin orang, saya nggak mau terikat. Saya pengennya bebas, kerjaan bebas. Ketika kerjaan bebas, ada Satpol PP, paling minggir. Karena apa, ini bukan jalan utama, ini jalan alternatif. Jadi cuma suruh minggir. Kalau dekat lampu merah beji, itu protokol. Ditangkap Nusantara, Margonda nggak boleh ngamen. Ini jalan alternatif, bukan protokol. Tapi Pak Ujang yakin kalau seandainya nanti Pak Ujang nikah, Pak Ujang kan akan berkeluarga dan punya anak. Dengan kerjaan seperti ini bisa menafkahi anak-anak kah? Bisa. Kalau saya banting tulang, terus sampai malam sampai jam 9, 10 bisa dapat target pego. Itu kan cepet minimal, kadang-kadang lebih, kadang lebih dikit atau cepet lebih ke atas 20, 13, 19 kalau lagi bagus. Turun lagi, naik lagi gitu. Jadi kalau udah punya istri mah maghrib istirahat dulu, ngamen tempat makan sampai jam 10 kan bisa sampai malam. Bisa nafkahin. Itu teman-teman saya yang gondrong, Nino yang gondrong ngasih makan anaknya, anak ketiga. Bisa nyari makan buat anaknya. Nino namanya, anak Biola. Dia udah berkeluarga, yang lain belum berkeluarga. Dari 2005 saya tinggal di sini. Saya kenal semua orang Kukusan pada kenal saya. Alumni Muma kenal saya, supir angkot kenal saya, tukang sayur kenal saya, warteg kenal sama saya. Saya di Kukusan, bukan saya sombong ya. Saya banyak terkenal, walaupun saya pakai topeng. Orang Kukusan asli kenal semua, dari ujung ke ujung kenal. Saya udah lama tinggal di sini. Saya teman saya pribumi sini Pak. Jadi pada tahu saya, pada kenal semua sama saya. Saya dari 2005 tinggal di Kukusan. 2005 di Kukusan. Pak Ujang. Ya. Jadi sebelum kan Pak Ujang dari 2016 nih jadi boneka. 2016 ya kan? ya. Penghasilan 2016 sampai sama pandemi sekarang berpengaruh nggak Pak Ujang? Kagak ngaruh. Nggak ngaruh? Kagak ngaruh. Pandemi kagak ngaruh dengan penghasilan. Kadang saya lumayan agak cepet ke atas, pego bisa sampai ke atas, bukan bisa sampai ke atas. Jadi gimana kita bikin lucu orang. Kalau udah lucu orang nggak membagi, udah lucu, udah simpatik, udah suka, nggak sekan ngasih gocap, ngasih ceban, ngasih 20. Kalau udah kita joget tadi suka sama dia, gocap atau cepet pun ngasih. Lebaran Idul Adha saya pernah kasih cepet di situ. Dia suka gaya saya, dia dikasih cepet 20.000 gocap waktu itu pernah dikasih. Jadi kalau orang udah suka gaya saya, jadi orang udah suka penampilan, pasti nggak sayangan sama duit. Berarti pandemi tidak berpengaruh sama Pak Ujang ya? Nggak ngaruh. Nah Pak Ujang, ini kan dilihat penonton seluruh Indonesia nih Pak Ujang. Iya. Keluarga Pak Ujang pernah nggak nyamperin Pak Ujang pas Pak Ujang lagi susah tinggal di pos ronda? Jarang. Mereka jarang.
mereka jarang nyamperin saya. Mereka masing-masing, adik saya, kakak saya di Lio sama kakak saya perempuan. Kakak saya perempuan namanya Siti Romlah, atau panggil namanya Nyai. Nggak pernah nyamperin saya. Pernah. Tapi kalau seandainya mereka nyamperin Pak Ujang, pengen nggak kumpul lagi gitu? Saya nggak pengen kumpul. Yang penting tanggung jawabnya atas jual perumahan warisan orang tua. Saya masih butuh itu. Beliin saya tanah atau beli tanah minimal. Tanggung jawabnya. Jangan seenaknya main jual aja. Biar dia denger ini. Jangan seenaknya itu. Berarti nggak mau kumpul lagi ya? Saya nggak mau ngumpul. Saya sakit hati. Saya sakit hati dijual. Saya masih butuh tuh rumah. Nah, kalau rumahnya hancur, saya bangun, saya nyicil, saya nabung. Seharusnya jangan dijual. Masih ada yang butuh, saya yang butuh. Yang lain udah pada nikah. Si Asep di Cikarang udah punya rumah. Si Nyai numpang sama bosnya. Saya masih butuh. Saya nggak mau nyampur sama saudara, sama kakak saya. Sakit hati, rumah dijual. Jadi nggak mau ngumpul, nggak mau bareng lagi ya Pak Ujang. Pak Ujang, seandainya Pak Ujang dikasih pilihan ada kerjaan, Pak Ujang mau kerja apa sih selain kayak gini? Saya paling OB. Saya pernah aja kena OB, pernah saya lupa di ini OB di Rumah Sakit Cipto Mangkusumo ini Cipto ya. Cipto diajak teman orang Pitara. Saya pernah jadi OB berapa hari, sebulan sama orang Pitara. Pernah saya di OB Cipto sekali, udah jadi OB doang. Lebihnya saya makir tempat makan, sambal soplak, siput, banyak itu. Sama nemer di stasiun. Nemer stasiun. Ya udah Pak Ujang, ini terakhir udah. Pak Ujang boleh nggak ngajarin saya joget marshmallow seperti apa sih? Yang bener coba. Pak Ujang, biar Pak Ujang nggak sedih lagi. Ayo Pak Ujang, gimana? Sini Pak Ujang. Kan ada suara piano ya? Kayak ada suara piano ya? Piano. Habis itu begini lagi. Oh gini. Habis itu terus susah begini lagi. Gerakan kayak begini nih. Berapa kali, 4 kali apa caranya? Terus begini lagi. Ujang tidak lagi berpikir malu. Hebatnya dia jalani profesi ini dengan semangat dan gembira. Karena tak punya pilihan lain. Sedih. Ya, rasa itu terpaksa ia buang jauh-jauh demi hadapi kenyataan hidup. Dialah Ibu Delisa, ibu 3 orang anak yang terpaksa mengais rezeki selama 7 bulan terakhir karena pandemi. Puluhan kilometer ia tapaki di bawah gemerlap lampu Jakarta yang silau. Ibu, Bu, boleh saya ngobrol sebentar? Halo, di sini sayang. Di sini. Nah. Ibu, maaf saya ganggu ya Bu ya. Saya Adit Bu dari program Metropolis Jak TV. Ibu namanya siapa Bu? Nama saya Munawarsi Mas. Munawarsi, Ibu agak ngadep ke sini sedikit. Nah, Ibu Munawarsi, kamu namanya siapa? Namanya Delisa siapa? Om. Delisa? Iya. Delisa umurnya berapa Bu? Umurnya 3 tahun. 3 tahun? Iya. Halo, kamu cantik banget. Ibu aslinya dari mana? Aslinya dari Bogor. Bogor? Iya. Ke Jakarta dari tahun berapa? Ke Jakarta tahun 2019. Baru? Iya, 2019. Bu, saya mau nanya. Ibu ngamen pakai boneka gini dari kapan? Udah hampir 7 bulan. Hampir 7 bulan? Iya. Berarti Habis lebaran lah. pas pandemi berarti? Iya, mulai kayak pakai unyil Kostum? kostum badut habis lebaran. Sudah pandemi berarti ya? Iya, sesudah pandemi. Sebelumnya Ibu kerja apa Bu? Tadinya suami aja yang kerja. Jadi apa suaminya kerjanya? Supir online. Supir online? Iya, tapi semakin kan mobilnya mobil orang, setoran. Nggak bisa buat setoran karena kan nggak ada yang kerja. Jadi daripada nggak sama sekali bawa uang, akhirnya
ya udah nyoba ke Jakarta gitu. Dari Bojonggede, dari Bogor, Iya. nyoba ke Jakarta. Iya. Di Jakarta tinggal di mana, Bu? Di Pancoran. Jadi Ibu memutuskan ke Jakarta Iya. di saat pandemi. Ya, habis di kampung juga mau kerja apa gitu kan. Akhirnya memaksakan ke Jakarta lah. Tanpa modal speser pun, hanya ongkos aja. Di sini Ibu tinggal di mana? Di Pancoran. Ngontrak apa rumah sendiri? Kontrak. Ngontrak. Iya. Berapa per bulannya, Bu? Per bulannya 500.000. Kebayar dengan kerja seperti ini, Bu? Kadang nyicil bayarnya 2 kali bayar, kadang gitu. Kalau ya kadang juga nunggak nggak sampai sebulan lah gitu. Ya kalau lagi rezekinya bagus, alhamdulillah bisa langsung dibayar. Tapi kalau lagi tuh bisa 2 kali bayar dalam 1 bulan, kadang 3 kali bayar gitu. Ibu punya anak berapa, Bu? Anak saya 4, Mas. 4. Iya. Yang dibawa ke Jakarta ini aja 1. Yang 3 di Yang Bogor. 3 di kampung, yang 2-nya di Tangerang, yang 1-nya di Bogor sekolah SMP kelas 3. Bu, capek nggak jadi badut keliling gini, Bu? Capek, Mas. Kalau ada kerjaan lain mah mending kerja yang lain. Ibu mau kerja jadi apa? Pengennya sih dagang gitu, usaha, cuman modalnya kan nggak ada juga. Pengennya mah pulang ke kampung usaha gitu, dagang apa gitu di sana, tapi karena modalnya belum ada ya mau nggak mau ya harus kayak gini aja dulu lah. Sekolah kan sekarang sekolahnya anak-anak online ya. Yang besar itu yang SMP kadang harus diisiin paket, kan nggak dapat bantuan kalau di sana. Mau nggak mau harus ya. Iya. Yang penting anak-anak bisa sekolah aja Oh, dulu lah. itu yang Ibu, ya ampun. Bu, Ibu punya ide dari mana keliling pakai pakaian badut seperti ini? Tadinya kan karena saya ke Jakarta nggak ada modal ya. Tadinya saya ini bawa karung, ngungutin botol bekas. Terus alhamdulillah dapat rezeki, saya beli gerobak. Semakin kesini botol tuh udah semakin nggak ada, udah jarang yang minum-minum di luar lah gitu kan. Ada suka lihat orang gitu pakai kostum. Nyewanya di apa? Saya bilang pertama belinya di mana? Nyewa kata dia. Nyewanya di Motor mana? nggak, sayang? Motor dari saya. Nyewanya di Bogor katanya. Ada yang banyak sih di Pasar Minggu juga ada. Akhirnya saya nyari-nyari, nanya-nanya, ketemu yang saya nyewa di Pasar Minggu. Oh, akhirnya ketemu. Tapi Ibu sebelumnya kerja apa, Bu? Sebelum ke Jakarta apa setelah di Jakarta? Sebelum di kampung kerja apa? Kalau Pas di awal kampung ke nggak Jakarta? kerja, cuman suami aja yang kerja. Di Jakarta? Di Jakarta sempat mulung, terus terakhir ya ini. Sampai sekarang. Nah, akhirnya ketemu lah tukang sewa pakaian boneka ini, Ya. kostum boneka. Berapa sewanya, Bu, per hari? 35.000. Itu sehari 24 jam. Iya, jadi saya kan kadang setorannya 2 hari, 3 hari baru setoran gitu. Bu, mohon maaf, Bu. Saya mau nanya, saya nyebut profesi Ibu ini apa sih, Bu? Apa pengamen boneka kah atau apa? Iya, ya dibilangnya sih badut aja, pengamen badut gitu. Pengamen badut ya, Bu? Iya. Oh. Berarti Ibu jadi pengamen badut itu udah 7 bulan ini? Ya kurang lebih 7 bulan inilah. Bu, kalau boleh saya tahu, penghasilan sehari berapa sih, Bu? Nggak tentu ya, kadang ya kalau lagi rezekinya bagus 150, kadang pernah dapat 200.000 juga pernah. Oh iya? Ada yang kasih, tapi kalau lagi itu kadang cuma 75.000 juga udah alhamdulillah. 50.000 nanti suami yang nyari buat setoran gitu. Yang penting ada buat masak besok gitu. Sedih nggak, Bu, muter bawa-bawa anak? Ya saudara sedih ya Mas, soalnya Sedih, Bu. harusnya kan dia main gitu kan. Harusnya dia istirahat di rumah, main. Ini saya harus bawa kerja. Habis mau gimana lagi kalau di rumahnya suka nangis kalau ditinggal. Ibu udah coba cari kerja lain apa belum? Ya pernah sih nanya-nanya, jadi pengen jadi tukang cuci gosok gitu, setrika baju. Belum ada yang katanya belum ada yang butuhin katanya gitu. Ya udahlah sementara kayak gini dulu deh jadinya. Bu, berapa lama Ibu mengalami himpitan ekonomi, Bu? Kekurangan uang gitu atau? Sebenarnya dari awal Ini, tahun Nak. 2020 ya. Dari pas yang mulai corona gitu Iya. katanya udah mulai sepi. Bapaknya narik udah mulai sepi banget. Kadang-kadang cuman buat bensin sama setoran doang dapatnya.
akhirnya ya kesini kadang dibantuin sama orang tua, kadang pinjem sana sini, jadinya kalau terus-terusan pinjem sana sini kan orang juga nggak mau kasih, apalagi kita kan nggak punya gaji bulanan. Kalau punya gaji bulanan orang nanti dia gajian dibayar, tapi kan karena kita nggak ada gaji bulanan, orang mau ngasih juga sungkan gitu. Jadi ya udahlah, nekat aja ke Jakarta. Bu, anak gini kalau dibawa capek ngantuk atau gimana, makannya gimana Bu kalau di jalan? Kalau makan di jalan ya kadang dia suka minta jajan apa, kalau jajan gitu ya diturutin, kalau lagi ada duitnya dibeliin, misalnya kadang minta somai apa dibeliin, paling beli minum gitu. Kalau ngantuk kadang digendong ini. Nah Ibu jadi ngamen badut ini kan pas corona ya Bu. Ibu takut nggak sama corona Bu? Iyalah takut, apalagi kalau kedengar dari orang itu kayak gini ya pasti rasa takut pasti ada. Cuman kalau ya ngikutin aja lah peraturannya. Kalau kata orang-orang pakai masker, biasanya bawa apa yang cuci tangan gitu, cuman lagi nggak punya. Biasanya gitu sih. Kadang kan kita pakai sarung tangan sih, pakai sarung tangan biasanya. Berarti iya, tetap Ibu ikutin protokol kesehatan ya Bu? Gitu Iya, ya? tetap pasti pakai masker. Kayak kadang bawa hand sanitizer itu yang disebut-sebut itu. Bu, ada nggak Bu pengalaman apa sih yang bikin Ibu sedih kalau lagi muter-muter itu Bu? Kadang kalau lagi ngelihat kayak kecelakaan ya saya mikirnya gimana kalau saya gitu kan, saya juga kan di pinggir jalan gitu ya. Kadang suka mikir kalau ngelihat kecelakaan itu, duh gimana kalau saya yang kena kayak gitu suka kayak gitulah. Kadang kepikirannya jelek aja gitu. Kadang ya namanya bawa anak kecil kan, kita jalannya juga pas jam macet kan, jadi takut orang ngantuk tiba-tiba kan ya kita kan nggak tahu. Bu, pernah nggak sehari Ibu sama Delisa nahan lapar gitu Bu, belum ada yang ngasih uang? Pernah ya waktu itu sekali, ini pengen minum sampai ya pernah belum dapat sama sekali kan, akhirnya jalan ketemu sama tukang kopi yang kenal gitu, akhirnya ngutang dulu. Jadi pernah ngutang dulu sama tukang kopi gitu. Pernah nih minta minum belum dapat sama sekali, baru keluar. Tapi ya udahlah, jalan dulu, nanti di depan pas lagi jalan ketemu sama tukang kopi yang kenal gitu ya, sepedahan. Akhirnya kita ngutang dulu, besoknya bayar gitu. Yang penting dia bisa minum dulu. Bu, ya. Apa sih Bu hal yang bikin Ibu sedih Bu? Apa kalau lagi nyari uang? Berarti Ibu kan nyari uang hari ini buat besok gitu. Besok. Nyari uang seterusnya seperti Iya, itu. seperti itu. Kalau lagi nggak bisa jalan atau ada kendala hujan gimana Bu? Ya kadang ambil dulu di warung gitu, kalau misalnya itu kayak ambil beras apa Indomie, telur gitu, instan lah buat makan hari itu gitu, misalnya lagi nggak keluar, sama ngambil jajanan ini gitu. Ya udah Bu, saya mau itu Bu, ya apa? Nemenin Ibu jalan-jalan sambil kerja, saya mau ikutan. Mau ikutan jalan? Boleh Nak? Om boleh nggak ikutan? Udah capek Om gitu. Ibu, Delisa kan sukanya makan mie goreng. Kamu mau makan mie goreng? Mau? Ya udah Bu, sambil jalan-jalan kita cari tukang mie goreng yuk Bu. Iya. Kita makan bareng-bareng. Ayo. Aduh. Beberapa kali ia harus menggendong sang anak sambil berjalan. Padahal badannya sangatlah kecil. Mungkin beban kostum saja sudah sangat berat. Belum lagi beban sang anak. Hari ini saya belajar dari mereka yang hidup di jalanan untuk tegar jalani hidup dan bersyukur dengan apapun yang kita miliki. Nah ini Bu, akhirnya ada yang buka juga nih Bu. Aduh. Saya pesenin ya. Mie goreng kan, Lisa? Jadi pemirsa nih, saya kan udah muter-muter keliling, nyari tempat makan sambil nemenin Ibu. Karena sekarang udah jam 9, udah pada tutup dan pemerintah emang nggak ngebolehin lewat dari jam 7 makan di tempat. Kita pesen aja Bu ya. Oh, Ibu tunggu sini sebentar, saya pesenin.
sama Delisa bentar ya Bu. Sebentar ya. Duduk sini, duduk. Saya sini. Ibu sekarang umur berapa sih, Bu? Umurnya 32. 32. Masih muda loh, Bu. 32. Kelahiran 88. Iya, 88 ya. Bu, berarti Ibu nikah dari umur berapa nih? Udah anaknya 4. Nikahnya umur 17 tahun, Mas. 17 Lalu tahun? orang kampung. Bu, Ada tuh, aja tuh. Ibu kan anaknya 4 ya, Bu. Ada nggak sih permintaan anak-anak yang Ibu nggak bisa kabulin? Ya untuk sekarang paling kalau permintaan kumpul doang ya yang belum bisa dikabulin. Ya pengen ngumpul gitu karena kan terakhir kumpul itu pas lebaran kemarin. Belum ngumpul lagi, belum ketemu lagi malahan. Yang besar yang udah mulai bisa protes. Kapan pulang katanya gitu kan. Sekarang nggak bisa naik komuter lain. Anak kecil udah nggak bisa naik komuter lain. Bu, ada perasaan sedih nggak Bu kalau nggak bisa mewujudin gitu apa anak-anak beli mainan? Pernah nggak Bu pengen beli mainan tapi Ibu nggak pernah, lagi nggak punya uang nggak bisa beliin, pernah nggak Bu? Pernah, kadang sampai saya kunciin di rumah yang kecil ini. Kadang ada tukang mainan yang lain pada beli gitu, nangis sampai minta mainan. Saya bawa pulang aja, saya kunciin di dalam. Habis mau gimana, mau dibeliin nggak ada uangnya. Oh jatuh. Ibu pengennya anak-anak sekolah tinggi atau gimana Bu? Ya pasti orang tua semuanya pengen yang terbaik buat anaknya ya, jangan sampai kayak orang tuanya lah. Orang tuanya udah susah kayak gini, kalau bisa anaknya jangan. Pengennya sih yang paling besar itu di ya seenggaknya kalaupun nggak bisa kuliah sampai SMA lah, tapi sekarang nggak tahu deh. Mudah-mudahan sih bisa sampai SMK gitu, mudah-mudahan. Apalagi sekarang udah kelas 3. Bu, suka sedih nggak Bu kalau ngebayangin anak-anak ikut ngamen gini juga? Kadang sedih, kadang karena kan misa-misa ya, jadi ya gimana ya, tapi mau gimana lagi, udah keadaannya kayak gini. Bu, kalau makan sehari-hari buat keluarga gimana Bu? Masih ada, masih aman? Ya masih cukup lah kalau buat makan, masih bisa. Ya walaupun yang penting ada nasi aja gitu. Yang penting ada nasi, udah ada air galon. Ini ya bisa beli telur lah. Tangannya. Kalau buat makan-makan enak mah nanti dulu dah. Yang penting ada nasi aja dulu. Orang tua Ibu masih ada? Masih. Masih ada? Alhamdulillah masih sehat, orang tua masih kerja. Mertua juga masih sehat semua, masih kerja. Kerja di mana Bu? Kalau orang tua saya kuli bangunan. Kalau mertua ya itu Ada ya? ya kerja apa aja lah. Iya, kerja apa aja lah gitu. Ya yang penting semuanya masih sehat. Bu, berarti yang kadang-kadang susah tuh apa bayaran apa ya, kontrakan ya Bu ya? Iya, Yang bikin bayar kontrakan. bulanan kontrakan ya Bu ya? Itu yang harus ekstra banget. Ya kalau lagi macet jangan bikin macet Ya, gitu kalau kan. kita sih nggak mangkal, jadi kita jalan aja Iya, gitu. makanya. Jadi Bu, kayak orang biasa, jalan biasa aja gitu. pernah nggak Ibu dimarahin orang atau diusir? Dulu pernah ya, jadi ya sama-sama mereka juga cari nafkah ya. Maksudnya saya kan istirahat, anaknya minta minum gitu. Kita istirahat di pom bensin. Dan ternyata kan di situ kan ada yang udah nongkrong lah kalau kata kita mah. Dikiranya aku mau nongkrong situ, padahal aku mau beli minum. Katanya jangan nongkrong di sini dong, masa nggak ngehargain katanya gitu.
saya jawab, maaf Bu, saya cuma beli minum doang, ini anak saya mau minum, saya nggak nongkrong di sini, saya nggak pernah nongkrong, saya mah jalan, saya bilang gitu. Oh ya udah, katanya habis ini langsung jalan ya, katanya gitu. Soalnya katanya takutnya kan kalau perhatiannya jadi ke kita gitu orang gitu katanya. Kalau kata yang lain gitu. Jadi, Itu kan sesama orang yang Ya, sesama ini juga profesi kan. Tapi pernah nggak dimarahin orang kalau lagi minta gitu Bu, dimarahin orang? alhamdulillah sih belum sih Mas, karena Belum kan ya? kita kan jalan nggak pernah minta ya, jadi ya seininya orang Seikhlasnya gitu. orang ya, Heeh. dikasih. Kalau Bu, ada yang kasih ya kita terima gitu ya. kalau enggak Tapi ya nggak udah. minta sampai maksa gitu kan. enggak. Ibu pernah nggak disangkain dicurigain orang gitu ngambil apa gitu? Enggak. Pernah mah, jadi kan dulu kan ya karena satu yang berbuat jadi semuanya kan kena gitu. Jadi pernah kalau misalnya ngamen aja, nggak usah tangan panjang katanya Digituin? gitu. Iya, saya bilang saya nggak tangan panjang kok, saya ngasih makan anak saya bilang gitu kan. Iya katanya ngamen tapi tangannya main katanya gitu ya, mungkin kan yang lain, tapi kan maksudnya alhamdulillah kalau saya enggak. Jadi yang satunya kayak gitu jadi semuanya kena, semuanya jelek gitu. Kayak pernah manusia silver satunya kayak gitu, terus semuanya kena. Akhirnya sama manusia silver itu sekarang nggak boleh ditangkepin sama Depsos gitu, jadi semuanya kena lah. Jadinya kalau itu satu yang jelek semuanya jadi jelek gitu. Bu, ada nggak orang yang pernah ngasih uang sedekah gede gitu, paling besar berapa Ibu dikasih orang? Pernah ada yang kasih 100.000 ya buat si Dede, kan aku bawa dia nih, bawa si kecil, katanya buat beli susu katanya gitu. Pernah nih dikasih 100.000 sama orang ya, alhamdulillah. Tapi untuk saat ini Ibu bisa nabung nggak sih Bu kalau gitu? Nabung sih belum ya, paling ngumpulin buat cari kontrakan aja belum. Untuk bulan ini untuk kontrakan itu belum sama sekali. Pokoknya pas tahun baru itu bener-bener yang belum bisa ngumpulin sama sekali. Bayar kontrakan aja belum bulan ini. Iya benar. Satu yang mau digusur juga, yang sama yang punya tempat itu disuruh cari tempat baru katanya. Soalnya dianya nggak bisa nyediain lagi katanya gitu. Kan untuk cari kontrakan baru itu untuk masuk pertamanya perlu uang, dan di Jakarta itu kontrakan itu paling kecil itu 800, 500 aja kita empot-empotan, ibaratnya 500.000 aja susah. Gimana ya sekarang tuh 800, sejuta, uang dari mana? Ya udah Bu, makasih Bu, sambil nunggu mie-nya jadi Bu, sambil kita istirahat dulu Bu, capek juga ya Bu. Iya. Udah jadi Mas? Ini berapa? 70.000 Bu, udah jadi Bu. Kita makan. Oke, jadi Bu. Jadi pemirsa, kita nggak boleh makan di sini karena kalau makan di sini kasihan pedagangnya di sini nanti dimarahin. Kita cari tempat yang bisa makan kita yuk. Yuk, kamu udah lapar belum? Udah. Waduh, tangannya aduh kotor nak. Ayo Bu. Aduh. Sambil nunggu kembalian. Oke. Terima kasih ya. Yuk.
sehari nggak punya uang sama sekali, anak kelaparan. Pernah nggak ngerasain itu? Pernah sampai ya hutang pinjem lah sama orang. Tapi kalau sampai kelaparan sih enggak, karena alhamdulillah masih ada yang ngasih pinjem gitu. Maksudnya anak udah lapar banget gitu, belum ada Iya, makanan. dia kelaparan kan, mau makan nggak ada makanan gitu. Kemana, gimana caranya gitu kan. Terus sampai cari-cari pinjaman. Nangis terus minta jajan, minta maem gitu. Tapi ya alhamdulillah masih ada yang kasih pinjem walaupun ya buat sekedar beli beras gitu kan. Pernah sih sampai nangis-nangis minta jajan. Kitanya nggak punya uang. Sedih Mas kalau lagi kayak gitu. Sedih ya Bu ya? Iya. Lihat teman-temannya pada jajan, dia enggak sendirian. Bu, pernah dapat bantuan dari pemerintah nggak Bu? Enggak kan KTP-nya daerah. KTP daerah ya? Belum pernah sama sekali ngerasain bantuan dari pemerintah. Yang kata orang ada bansos untuk balita ini itu belum sama sekali saya. Bu pernah punya cita-cita nggak Bu? Bareng anak-anak itu apa kemana gitu ngapain? Ada nggak Bu cita-cita yang Ya kan pengen pengen gitu apa? ngajakin anak jalan-jalan gitu ya, walaupun cuman pengen ke kebun binatang apa berenang gitu, tapi ya keadaannya lagi kayak gini boro-boro buat jalan-jalan Mas, bisa makan aja alhamdulillah. Pernah nggak Bu cita-cita pengen pergi haji gitu Bu? Semua orang pasti Mas pengen pergi haji. Paling pertama tuh pengen naikin haji orang tua pasti tuh. Apalagi kan saya sama suami sama-sama anak pertama. Pasti pengen ibaratnya bahagiain orang tua, pengen nyenengin orang tua. Kita berandai-andai. Halo Bang. Ya Bang. Covid selesai. Ibu pengen kerja kayak gini terus atau cari kerjaan yang lain? Pengennya sih cari kerjaan lain Mas. Apa sih Bu? Capek kayak gini. Pengennya mah dagang, usaha, punya dagang lah, dagang kecil-kecilan. Yang penting anak tuh di rumah gitu, maksudnya nggak harus keluar malam gitu. Kan kalau kayak gini kan kesian, dia harus keluar tengah malam kan. Yuk Bang. Terus Bu, pengennya suami kerja apa lagi Bu pengennya Ibu? Pengennya? Dia sih katanya pengennya ya pengen jadi supir lagi, tapi kalau untuk jadi supir angkot kan sekarang penumpangnya nggak ada. Terus pengennya tuh punya jadi supir yang gajinya ada bulanan. Biar nggak mikirin kontrakan bulanan tuh. Lagi muter belum dapat uang, terus dia pengen beli apa gitu. Pernah lagi muter minta masuk supermarket Mas, lagi muter-muter belum dapat uang sama sekali, minta masuk supermarket, minta es krim gitu. Suka sedih, ntar dibohongin tutup gitu jawabnya jadinya. Masih tutup deh nanti ya, suka jawabnya gitu aja. Kadang nangis. Sering kayak gitu, lagi muter minta jajan gitu. Kadang ngeliat tukang apa nunjuk sampai mogok jalan, nggak mau jalan dianya, sampai nangis. Bisa-bisanya aja dirayu gitu, dirayu biar mau jalan lagi, dibohong-bohongin lah. Kalau lagi muter terus azan gitu sholat suka berhenti nggak Bu? Apa gimana Bu? Berhenti dulu kadang, duduk dulu. Makanya kan kadang berangkatnya tuh habis maghrib ya, jadi maghribnya di rumah. Paling nanti Isya kan bisa panjang. rada pulang, habis pulang baru kan kalau Isya bisa pas habis pulang ya. Makanya kan saya kalau berangkat habis maghrib. Kalau bukan karena anak mungkin nggak. Iya, kalau bukan karena anak-anak kita nggak akan mungkin nggak seperti ini. Maksudnya ya berjuang itu karena anak-anak gitu. Pokoknya apapun selagi halal dilakukan Iya. ya karena anak gitu. Pokoknya buat anak apapun ya yang penting halal, nggak ngerugiin orang gitu. Buat anak apa aja, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Ibu, buat anak. Pendidikan terakhir apa Bu? SMP. SMP? Iya. Pernah nggak, maaf sayang, pernah kerja nggak Bu? Pernah di toko baju. Kalau kerja-kerja yang lain nggak
mana paling toko baju pernah, terus ya jadi pembantu Mas, paling SMP bisanya apa sih? Paling mentoknya jadi ART sama ya pernah di toko baju sih dulu. Waktu masih punya 1 anak doang, kalau sekarang kan anaknya udah banyak. Kalau toko baju kan gajinya nggak seberapa Mas, paling cuman. Kayaknya kalau ART sama muter-muter jadi ngamen apa boneka ini mah gedean penghasilan boneka ya Bu? Ya kalau dihitung-hitung kalau berdua iya, tapi kan sekarang ART juga gede Mas penghasilannya atau PP. Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bu. Nih Bu, minumnya Bu. Dari Nih, sana. minum Mimi. Bu, terima kasih ya Bu buat hari ini Bu. Sama-sama Mas. Saya banyak belajar dari Ibu. Saya ngerasain Bu karena saya juga punya anak kan. Jadi ngerasain kalau anak dibawa kerja gitu kan kita nggak mau sebenarnya. Tapi ya gimana Bu, daripada anak di rumah kan rewel, mending kita bawa walaupun anak ya di jalan kan nggak tega. Pemirsa, apa Bu, apa mau ada yang ngomong apa Bu? Ya udah resiko Mas. Kalau kita tinggal nangis malah nanti kitanya pikiran, jalannya juga nggak fokus malah takutnya ada apa-apa. Kayak sih. Ibu punya harapan ke depannya apa sih Bu buat Ibu dan keluarga Bu? Ya harapannya ya COVID-nya cepet hilang ya biar nggak kayak gini. Buat ekonomi keluarga Ibu gimana? Pengennya sih punya usaha kecil-kecilan Mas, pengen dagang gitu, tapi ya modalnya kan nggak ada. Jadi ya pengennya pasti pengen punya kehidupan yang lebih baik dari inilah, dari yang sekarang gitu. Biar anak-anak juga bisa kumpul bareng sama anak-anak, nggak misah-misah kayak gini gitu. Saya doain Ibu nanti ke depannya punya usaha sendiri. Amin. Sama suami dan anak-anak bisa sekolah yang tinggi biar bisa pergi haji nih Bu tadi cewek. Amin. Nah pemirsa, buat pemirsa nih yang di rumah, kalau ya sedih, kekurangan apa ya, bahkan banyak di rumah teman-teman ya Bu ya, hidupnya berlebih tapi masih ngeluh, masih sering gelisah dengan pekerjaannya. Sabar dan bersyukur kuncinya. Apapun yang kita dapat kita syukuri, kita ikhlas, cari lagi, rubah nasib lagi menjadi lebih baik. Saya Adit dan ini Metropolis. Bu, makasih ya Bu.